Angin datang bersama suara, suara yang tak selalu terdengar tapi selalu ada. Di balik riak gelombang dan senyapnya fajar, ada kehidupan yang berjalan tanpa suara. Laut bukan sekedar biru yang luas. Ia adalah rumah, harapan, dan pertaruhan setiap hari. Di desa ini, suara laut adalah suara orang tua yang tetap setia dan generasi baru yang mulai belajar memahami arus dunia. Inilah kisah mereka yang hidup bersama laut, suara dari laut. Tidak semua orang lahir di atas kapal besar. Ada yang belajar dari perahu kecil Sunday. Ya, tahun 70-an saya mulai, belum ada masih layar dipakai. Itu namanya kapal Sunday, perahu Sunday. Iya, perahu Sunday. Saya dulu tahun 70-an itu. Di tahun mulai belajar magai di tahun berapa itu 82 83 92 83 93 itu sampai sekarang nih enggak ada misalnya sama di Majene dia ada itu yang dipakai rasanya itu sande itu macam begitu misalnya dulu pakai tahun 70-an masih manci dipakai belum ada ini gaya. Di usia 17 tahun ketika sebagian anak duduk di bangku sekolah, beliau memilih laut sebagai ruang belajar. Bukan dari ayah, ibu, melainkan beliau ikut pamannya menantang ombak. Kan orang tua aku berkebuni. Emangku ya ikut di situ. Masih baru berapa umurku ini? Ya sekitar 17-an itu mulai memang saya. Musim timur, angin dari timur. Musim barat, angin dari barat. Angin bisa berubah, ombak bisa tinggi, langit bisa gelap. Tapi laut tak pernah menunggu. Nelayan tetap berangkat dengan keyakinan dan doa. Tanda-tanda alam macam kalau masalah waktu timur kan lain juga kalau waktu arai musim barat tuh lain. Kalau musim barat dari barat ke angin, kalau musim timur dari timur juga angin. Kan ada itu angin kancan, memang ada angin kancan. Kalau macam ini musim timur bulan-bulan 8 itu puncaknya itu. Kalau angin timur bulan 8 ini sebentar ya kancan itu di luar. Dulu laut dijelajahi dengan perahu kecil dan kail sederhana. Kini kapal makin besar, alat makin canggih. Dulu hasil bergantung pada keberuntungan dan alam. Sekarang lebih banyak yang bisa ditangkap, lebih cepat dan lebih jauh. Tapi laut tetap sama, tempat menggantung hidup dari dulu hingga sekarang. Adanya sekarang ini kan ini kalau ada rezekinya ini macam pegawai apa artinya banyak ada apa kalau ada rezekinya didapat sekitar 5 ton 7 ton itu cakaran ada rezekinya. Macam kita dulu ya paling banyak itu kalau 100 kilo sepikul tidak pernah dapat 1 ton. Laut adalah jalan hidup, tapi tak selamanya bisa dilalui sendiri. Ada masa ketika tangan mulai letih
dan ombak terasa lebih tinggi dari biasanya. Kini dua anaknya yang meneruskan langkahnya di atas ombak, karena laut tak pernah berhenti, hanya berganti tangan. Ada dua anakku, dua ini kapal misap, iya. Dan itu satu ya, yang tiga anakku itu yang bawa. Itu lain aku tidak pernah saya pergi. Ada anak yang melanjutkan. Laut tak memberi lebih tapi cukup untuk hidup. Dari laut, beliau menghidupi keluarganya. Berkat laut pula, doa beliau terbang hingga tanah suci. Beliau bukan anak pegawai, bukan orang yang besar di kota, tapi laut telah menjadikannya cukup. Dan dari cukup itu, lahirlah rasa syukur yang tak pernah habis. Alhamdulillah sekarang ini bisa istirahat, tidak ada yang pantai, tidak ada sawata. Tapi ya emang kami juga Pak, anunya ini, hasilnya ini nelayan, iya laut. Tidak pegawai, orang biasa, ini rakyat biasa. Nak, laut ini sudah Bapak jalani sejak muda. Panas, hujan, gelap, terang, semua sudah Bapak rasa. Sabar-sabarlah, kerja di laut tidak ringan, tapi insya Allah laut akan tetap memberi. Saat laut memanggil suaminya pergi, ia tinggal di darat tapi tidak tinggal diam. Ada rumah yang harus dijaga, ada anak yang butuh perhatian. Laut bukan hanya milik nelayan, tapi juga milik mereka yang menunggu di pinggir laut. Kami sangat bangga jadi istri nelayan, dan alhamdulillah kebutuhan keluarga terpenuhi seperti anak. Alhamdulillah kebutuhannya bisa terpenuhi seperti kami juga sebagai istri nelayan. Alhamdulillah bisa juga terpenuhi. Terus biasa juga tidak khawatir sebagai istri nelayan. Biasanya kalau cuaca buruk pas untuk biasa juga tuh kalau berangkat baru dalam cuaca buruk kami sering pantau dari BMKG informasinya. Biasa juga ada pemberitahuan dari pemerintah, dan kami juga selalu doakan, kita sebagai nelayan mendoakan suami kita untuk kembali dengan selamat ke rumah kami. Keseharian untuk hari-hari seperti jaga anak, urusan rumah tangga keseharian, biasa juga berkebun kecil-kecilan, terus biasa juga ikut sosialisasi di masyarakat bersama kader-kader lainnya. Untuk hari-hari dekat ini biasanya juga ikut gerajalan seperti senam. Perempuan pesisir bekerja dalam diam, dari dapur, halaman rumah hingga pinggir dermaga. Peran mereka jarang terlihat tapi sangat berarti. Tanpa mereka, kehidupan di pesisir tak akan sekuat ini. Lalu, apakah peran mereka sudah cukup dihargai? Tidak sepenuhnya, padahal kami perempuan ikut bantu jaga rumah, urus hasil laut, tapi kadang juga dianggap biasa, biasa saja dari orang-orang sekitar. Padahal kami juga berperan penting untuk kehidupan keluarga. Di desa Ujung Labuang, harapan tidak selalu dibangun dari banyaknya harta, tapi dari doa yang sederhana. Semoga anak bisa hidup lebih baik dari orang tuanya. Harapan kami sebagai ibu, semoga anak-anak kami tidak seperti kami. Semoga anak-anak kami bisa duduk di bangku perkuliahan, melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Semoga tidak seperti kami yang rata-rata di desa kami rata-rata pendidikannya sampai di bangku SMK atau SMA. Apakah mereka suka tinggal di dekat laut? Di desa Ujung Labuang, anak-anak tumbuh bersama ombak dan angin laut.
Bagi mereka yang lahir di sini, laut adalah tempat bermain, sekaligus tempat belajar. Sejak kecil, mereka melihat orang tuanya pergi dan pulang membawa hasil laut. Dan di sela tawa masa kecil, mereka pun ikut membantu, sedikit demi sedikit memahami hidup dari pinggir perahu. Suka apa jadi sholat udini kalau itu mandasasi udah di kapal sering bantu orang tua pergi cari uang. Saat ayah pergi melaut, meninggalkan rumah dengan harapan pulang membawa rezeki, apa yang ingin mereka sampaikan kepada ayah yang tak selalu ada di rumah. Tetap semangat berjuang demi keluarga. Kami tunggu dengan selamat di rumah. Semoga Mega dan Leta saya sekolah setiap hari, cita-cita saya tergapai. Pak, semoga selamat sampai tujuan atau pulang ke rumah supaya saya bisa sekolah dengan baik. Apa cita-cita anak-anak pesisir hari ini? Apakah mereka ingin ikut jejak ayahnya atau punya jalannya sendiri? Dan apakah laut tetap jadi bagian dari mimpi mereka? Dari kecil saya ingin menjadi pelayaran. Kalau saya tentara angkatan laut. Di balik kehidupan masyarakat pesisir, ada peran penting pemerintah desa yang menjaga laut, memajukan ekonomi, dan melindungi warganya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Ujung Labuang, Kecamatan Supa, Kabupaten Pindrang. Salah satu budaya di desa ini yaitu masalah masih dilestarikan sekarang yaitu pesta nelayan salah satunya, di mana di samping menjalin tali silaturahmi di antara para masyarakat desa Ujung Labuang sendiri, nelayan itu sendiri, sekaligus bagaimana agar anak-anak tetap mengenal identitas desa pesisir ini, yaitu itu tadi salah satunya yaitu melestarikan budaya-budaya yang ada. Adapun salah satu bentuk pelestarian budaya desa ini yaitu dengan mengadakan atau semacam memperingati di desa Ujung Labuang ini, yaitu setiap 2 tahun sekali kita melaksanakan pesta rakyat. Nah, itulah salah satu bentuk supaya tetap dibudayakan ini pesta nelayan, agar anak-anak kita ke depannya, masyarakat generasi muda ke depannya lebih mengenal adat budaya itu sendiri. Adapun harapan kami sebagai pemerintah desa kepada generasi muda ke depan adalah agar menuntut ilmu yang lebih tinggi lagi. Artinya di sini jangan semuanya menjadi nelayan, harus ada yang memotivasi, memprakarsai anak-anak muda di Ujung Labuang ini untuk bagaimana supaya bisa lebih maju Ujung Labuang ke depannya. Dan harapan saya untuk ibu-ibu nelayan, ibu-ibu rumah tangga, seumpama bisa ada semacam nilai tambah dari pendapatan suaminya, yaitu dengan mengadakan mengadakan semacam kelompok usaha UMKM di masyarakat desa Ujung Labuang ini. Mungkin sekedar itu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laut bukan hanya hamparan air, ia adalah nadi kehidupan dan sumber harapan. Di ombaknya tersimpan perjuangan, di anginnya terbang doa masa depan. Inilah suara dari laut yang akan terus bergema selama hati mencintainya.